Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang aplikasi surveillance manual dan online. Jadi, seperti yang sudah di kuliah-kuliah sebelumnya tentang surveillance, jadi surveillance ini kan pada intinya adalah kita melakukan pencatatan data ya, tergantung data apa yang akan kita ambil yang sistemnya secara sistematis dan terus-menerus. Jadi memang kata kuncinya adalah sistematis dan terus-menerus. Jadi informasi surveillance itu bisa digunakan untuk pedoman mengambil keputusan-keputusan seperti besaran masalah, faktor risiko, endemisitas, patogenitas, status wabah, kualitas pelayanan, kinerja dan dampak program yang dilakukan di lapangan. Jadi memang sistem ini sangat penting ya untuk dilakukan gitu. Kemudian ini adalah desain sistem surveillance yang mungkin saya agak review sedikit. Misalnya pertama adalah kita menetapkan tujuan surveillance. Tujuan surveillance ini adalah data apa atau tujuannya kita mau mengambil data apa yang mau kita kumpulkan gitu. Kemudian ada mengembangkan definisi kasus. Mengembangkan definisi kasus itu kita jelas kriteria pada saat kita mau mengambil data. Misalnya, kita mau mencatat atau melakukan surveillance kasus stunting di Kabupaten Banyumas misalnya. Nah, yang dimaksud dengan stunting itu apa kriterianya? Nah, itu namanya definisi kasus. Kalau tidak ada kejelasan kriterianya, akan terjadi bias atau ada kekeliruan. Misalnya petugas di lapangan akan kebingungan kalau kita tidak menetapkan definisi kasus yang jelas. Kemudian kemudian kita menentukan instrumen, kayak kita mengambil data dengan cara apa, menentukan sumber data, alat pengumpul data, mekanisme pelaporan. Kemudian ada analisis dan presentasi, kemudian feedback, umpan balik, ya, diseminasi informasi, kita menyampaikan informasi dari pengumpulan data dan analisis, kemudian ada setelah dilaporkan ada feedback itu bisa dari atas, dari pimpinan, ataupun dari pelaksana-pelaksana di bawah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki programnya sendiri yang berjalan, ataupun memperbaiki dari sistem surveillance itu sendiri, dari sistemnya, ataupun dari programnya. Jadi untuk perbaikan-perbaikan dengan, oleh karena itu ada evaluasi-evaluasi. Nah, ini kan komponennya ya, komponen surveillance ada pengumpulan data, diolah, kemudian ada diseminasi, ada feedback, ada investigasi, kemudian ada action atau tindakan. Tindakan ini adalah rekomendasi dari hasil dari surveillance. Nah, ini ada 5 kriteria agar surveillance bisa efektif. Spesifik itu kita tahu data apa yang mau dikumpulkan. Jadi ada beberapa yang kita lihat ya di dinas kesehatan itu ada misalnya surveillance TB, surveillance gizi, surveillance penyakit-penyakit menular yang beresiko wabah, demam berdarah misalnya. Ada spesifik tertentu, penyakit-penyakit tertentu yang kita apa? Kita kumpulkan datanya. Kemudian measurable ini dapat diukur. Jadi memang karena kita mengambil data, kalau surveillance kan kuantitatif ya, jadi measurable dapat diukur, action oriented karena kita memang berorientasi pada aksi atau tindakan, baik tindakan pengumpulan langkah-langkah surveillance itu sendiri, atau action dalam artian tindakan hasil dari rekomendasi surveillance itu. Kemudian adalah realistik. Realistik itu ya realistis, kita menetapkan tujuan, kita tahu sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber dana, kemudian SDM, sarana-prasarana itu juga harus kita lihat. Jadi harus realistis gitu. Apa yang mau kita capai juga harus realistis dengan apa sumber daya yang kita miliki.
Kemudian time frame itu ada rentang waktu yang memang yang kita apa ya, kayak timeline gitu. Kita mau mengumpulkan data per apa. Misalnya kita secara reguler mengumpulkan data-data apa, misalnya dikumpulkan 1 bulan sekali, kemudian ada alur surveillance sampai ada diseminasi itu selama berapa misalnya setahun sekali, kemudian ada kayak seminar atau kayak apa ya, rembuk bersama pemangku-pemangku kebijakan dan juga petugas surveillance untuk menyampaikan hasilnya kayak gitu-gitu. Beberapa surveillance misalnya ada monitoring, tren, deteksi atau prediksi wabah, evaluasi program, bisa proyeksi perencanaan pelayanan kesehatan ataupun eliminasi penyakit. Itu biasa untuk tujuan-tujuan surveillance yang bisa dilakukan. Nah, ini alur ya. Jadi data, informasi, intervensi, kemudian sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini kemarin mungkin sudah disinggung juga nih tipe dari surveillance di public health. Itu ada passive surveillance sama active surveillance. Jadi kalau passive surveillance kan intinya adalah kita menunggu laporan saja dari bawah, dari instansi-instansi yang mengumpulkan. Misalnya saja dinas mengumpulkan data-data dari puskesmas, dari rumah sakit, dari form, kemudian form itu diserahkan ke dinas, kemudian direkap gitu. Itu pasif. Jadi kita memang menunggu dari laporan saja. Kemudian cirinya simple and inexpensive, jadi memang lebih sederhana dan lebih murah, tetapi keterbatasannya adalah ketidaklengkapan dalam pelaporan dan variabilitas dari kualitasnya. Kita nggak bisa jamin karena kita betul-betul hanya mengandalkan laporan dari bawah. Kita nggak tahu itu valid nggak, atau bagaimana mereka menetapkan kriteria atau mengumpulkan data gitu-gitu. Kalau active surveillance itu kita langsung mencari sumber data langsung ke responden atau ke data atau subjeknya. Misalnya kayak Riskesdas gitu. Misalnya ada petugas-petugas yang memang disebar ke rumah tangga, kemudian mau lakukan wawancara atau pengambilan data secara langsung. Itu contoh simpel dari active surveillance itu. Jadi memang dia ensure more complete reporting of condition. Jadi ya memang lebih komplit laporannya. Kita bisa mengeset instrumen apa saja sih nih yang mau kita cari, dan data yang bisa kita ambil akan bisa lebih lengkap gitu ya. Nah, ini penjelasan dari yang tadi. Jadi secara aktif, kemudian yang secara pasif. Jadi ada beberapa. Secara pasif itu banyak berasal dari data-data sekunder yang ada. Kalau aktif ya itu tadi. Jadi ada langsung ke masyarakat, bisa melalui penyelidikan epidemiologi, surveillance aktif, di puskesmas rumah sakit, ataupun survei khusus yang kayak tadi yang di Riskesdas. Misalnya ada berkala berapa tahun sekali yang dilakukan survei seperti itu. Tetapi memang survei itu surveillance harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Nah itu, kalau diaktifkan memang lebih valid, tapi juga dia memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak, karena dia langsung turun ke lapangan atau ke subjek-subjek yang mau diambil datanya. Sumber sarana juga lebih banyak. Kemudian apa? Dananya kan, dana yang dibutuhkan juga lebih banyak. Jadi memang surveillance aktif itu memang membutuhkan dana dan sumber daya manusia yang lebih dibandingkan dengan surveillance pasif gitu. Nah, pengumpulan data tadi kan bisa dilakukan secara pasif aktif. Kemudian pengumpulan data ini masuk ke manual sama online ya. Jadi bisa dilakukan secara fisik atau manual yang diserahkan unit pelapor. Misalnya unit pelapornya petugas puskesmas, kader posyandu, bidan desa, kemudian ke atasnya untuk ada rekapan-rekapan. Jadi memang kalau manual itu kayak fisik ya. Jadi kita bukti fisik kemudian direkap, kemudian di entry, analisis gitu. Jadi perbedaannya
manual sama online itu di pengumpulan datanya sih. Jadi kalau online dengan sistem biasanya dengan sistem aplikasi. Jadi dengan online entry kemudian bisa bisa unit-unit di atasnya itu sudah bisa melihat datanya secara langsung. Jadi memang lebih apa ya real time gitu. Kedua sistem mempunyai keterbatasan dan kelebihannya dalam proses pelaksanaan sistem surveillance. Nah, ini pengumpulan data. Nanti kalian bisa ini sendiri ya. Jadi data yang dikumpulkan bisa mortalitas, morbiditas, ada pemeriksaan laboratorium ini tergantung dari data-data apa saja yang mau kita di awal ya dari di tujuan di tujuan surveillance kita mau mengumpulkan data-data apa saja. Nah, ini kalau sistem surveillance manual kita analisa data dan kebutuhan informasi menyatakan bahwa masih terdapat kesalahan berupa perbedaan data atau perulangan. Itu keterbatasan di surveillance yang manual sih. Kita karena by manual ya masih dengan fisik. Jadi misalnya ada perbedaan data, ada perulangan, pencatatan, itu mungkin saja bisa terjadi. Nah, ini keterbatasannya. Lambat pengumpulan datanya, karena kita memang sangat bergantung dari jenjang di bawah gitu, sampai ke atas. Tergantung dari pelaporan petugas. Bisa terjadi kesalahan data, entry, dan entry ganda. Memerlukan 2 kali proses pengambilan data manual, kemudian entry untuk analisis. Tidak bisa real time, itu jelas ya. Jadi saya pikir cukup bisa dipahami antara sistem manual dan sistem online itu. Kelebihannya memang lebih mudah, kita nggak butuh tenaga surveillance yang bisa teknologi, misalnya aplikasi nggak harus belajar dulu aplikasinya, kalau manual ya memang hanya, misalnya form biasa. Biayanya juga lebih murah gitu, karena tidak ada pengembangan program ataupun misalnya pelatihan-pelatihan tenaga surveillance untuk bisa menjalankan sistem aplikasi. Nah ini kalau yang online itu memang dengan ada aplikasi yang sudah dikembangkan, data diinput sesuai dengan aplikasi, kemudian dapat secara real time diketahui oleh unit di atasnya. Pelaporan data dapat dilakukan secara mudah karena eh, bisa cepat ya, kita ada entry data, kemudian analisisnya juga lebih gampang karena biasanya pengembang aplikasi itu sudah melengkapi dengan fitur-fitur analisis yang jauh lebih apa ya, lebih komplit, lebih lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita di manual itu sangat tergantung dari petugas surveillance-nya, bagaimana dia rajin untuk melakukan analisis ataupun keterampilan analisisnya, kemampuan analisisnya sejauh mana. Tapi kalau di online itu biasanya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur. Tetapi sistem ini juga membutuhkan sarana prasarana seperti sistem komputer, tenaga surveillance yang cekatan untuk mengentri dan sosialisasi sistem. Jadi diharapkan sebenarnya kalau sekarang itu karena sudah mulai berkembang lebih ke arah online, jadi petugas-petugas surveillance ini harusnya dipilih memang orang-orang yang masih mudah ya, yang belajar, yang gampang untuk belajar sistem-sistem teknologi itu akan membantu sekali untuk kelancaran dari sistem surveillance. Nah ini contoh rancangan sistem online misalnya ada di puskesmas, ada register TB, kemudian ada sistem informasi tuberkulosis, kemudian juga bisa dari Kadinkesnya sudah bisa melihat dari laporannya. Jadi ada pengembangan sistem. Nah ini yang pengembangan sistem itu biasanya dari pusat ya, dari ada sistem tertentu yang sudah dikembangkan, kemudian disosialisasikan ke bawah, kemudian ke bawah dari bawah misalnya di puskesmas yang bertugas untuk entry data, untuk pengumpulan data, baru secara real time bisa diketahui oleh unit-unit di atasnya. Nah, ini contoh dari form pengambilan online. Ini dari form TP. Jadi ada input data, update data, kemudian ada laporan dan indikator. Jadi bisa secara lebih lengkap, lebih cepat dan juga lebih valid datanya tanpa ada misalnya eh, entry ganda atau perulangan data seperti itu. Kemudian juga bisa ada apa
pencatatan-pencatatan atau print-print untuk laporan seperti ini. Keterbatasannya memerlukan pengembangan sistem aplikasi, jelas ya. Jadi sebelum aplikasi diterapkan pasti ada pengembangan sistem. Jadi ada misalnya bekerja sama dengan IT yang mau mengembangkan sistem yang sesuai dengan tujuan yang mau kita dapatkan dari kegiatan surveillance itu. Memerlukan keterampilan dari tenaga surveillance, kemudian terkadang sistemnya dianggap rumit gitu. Aduh, susah banget sih gitu. Mungkin kalau kalau apalagi kalau petugas surveillance-nya agak gaptek gitu kan, agak susah untuk bisa mengikuti perkembangan. Kemudian kelebihannya waktu pengumpulan data lebih cepat, pasti dibandingkan dengan manual. Tidak perlu 2 kali entry dan manual ke online, lebih mudahkan untuk analisis. Tadi sudah saya jelaskan terkait fitur-fitur analisis yang biasanya memang sudah include pada paket aplikasi. Kemudian data dapat real time, meminimalkan data ganda. Jadi secara validitas, kualitas data memang lebih bagus untuk sistem online. Analisis yang dapat dilakukan misalnya situasi dan kecenderungan, analisis wabah atau prediksi ya, menganalisis potensi ancaman penyakit dan faktor-faktor yang berpengaruh, menyusun rencana tindak lanjut dan respon terkait kayak faktor risiko, penyakit, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, itu saja sih ya untuk sistem aplikasi dan sistem online yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun hal yang bisa didiskusikan nanti bisa di Eldiru ya teman-teman dari mahasiswa. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.